Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam wa kafa bihi man ni'ma. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Kaum muslimin, sahabat BMM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali dengan bulan Ramadan, bulan suci. Bulan yang dimana Nabi bersabda, tufattahu fihi abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Kalimat dibuka pintu-pintu surga, para ulama menjelaskan artinya pintu kebaikan di bulan Ramadan sangatlah besar, sangatlah banyak, dimana motivasi kaum muslimin melakukan kebaikan di bulan Ramadan meningkat dibanding dengan bulan-bulan yang lainnya. Nah, di antara kebaikan yang dampaknya sangat besar adalah kebaikan berbagi rezeki atau berbagi harta. Islam memiliki konsep ada zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Maka pada kesempatan bulan Ramadan ini kesempatan yang besar bagi kita untuk meningkatkan infak kita dan sedekah kita. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW adalah sangat suka berderma dan berbagi. Dan beliau berbagi di bulan Ramadan lebih banyak daripada di bulan-bulan yang lainnya. Itu artinya kita berusaha untuk meningkatkan infak kita, sedekah kita, zakat kita atau wakaf kita di bulan Ramadan ini. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Baitul Mal Muamalat mengajak kaum muslimin semua untuk menyalurkan zakatnya, infak, sedekah dan wakafnya kepada BMM. Kenapa kita menyalurkan zakat kita, infak kita kepada lembaga? Dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu artinya berpegang teguh, bihablillah artinya dengan tali Allah Ta'ala, jami'an secara berjamaah, wala tafarraqu dan jangan kalian bercerai-berai. Apa yang dimaksud dengan berpegang pada tali Allah Subhanahu wa taala? Yang dimaksud dengan tali adalah Al-Qur'an. Berarti dimaksud dengan berpegang pada Al-Qur'an artinya mengamalkan Al-Qur'an. Sehingga kesimpulannya kita dalam mengamalkan perintah Allah Ta'ala yang ada dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis Nabi, kita dianjurkan untuk berjamaah. Kita sholat berjamaah, kita puasa bersama, kita pun berzakat bersama. Ini mengisyaratkan bahwasanya zakat, infak, dan sedekah itu akan lebih baik kalau kita salurkan kepada sebuah lembaga daripada kita menyalurkannya secara sendiri. Banyak hal-hal positif dan kelebihan kita menyalurkan zakat, infak, sedekah kita, wakaf kita kepada lembaga daripada kita menyalurkan sendiri. Di antaranya, kelebihan yang bisa didapat oleh muzaki atau orang yang berinfak. Pertama, dia terhindar dari riya. Karena orang yang menyalurkan zakatnya secara mandiri kepada mustahik langsung, maka peluang untuk ada rasa ria, bangga, atau mungkin mendapat pujian dari penerima ini ada. Lain halnya kalau kita menyerahkannya kepada lembaga. Si penerima tidak tahu kalau kita lah yang memberikan zakat, karena itu melalui lembaga. Kemudian yang kedua diantaranya adalah tidak direpotkan. Kalau kita menyalurkan sendiri zakat kita kepada mustahik langsung, kita akan meluangkan waktu, tenaga untuk bertemu langsung dengan mustahik yang mungkin jumlahnya banyak, ya. Tapi kalau kita menyalurkan kepada lembaga, ini tentu akan lebih mudah. Apalagi zaman sekarang kita hanya cukup buka alat komunikasi, HP dan semacamnya, kita transfer selesai. Nah, kemudian hal lain juga adalah kalau kita menyalurkan zakat, infak, sedekah kita, wakaf kita kepada lembaga, ini berarti jumlah harta zakat, infak, sedekah bertambah besar. Sehingga kekuatan kekayaan kaum muslimin untuk membantu orang membutuhkan akan bertambah besar. Nah, ini diantara keutamaan kita menyalurkan zakat, infak, sedekah kita kepada lembaga-lembaga zakat, ya. Kemudian bagi mustahik sendiri, yaitu yang menerima, itu terjaga kehormatannya. Karena kalau mereka menerima langsung dari muzaki, umumnya mereka akan mengantri panjang, berdesak-desakan, banyak berita ada kasus, ya, ada yang luka dan semacamnya. Nah, ini seakan-akan mustahik itu mengemis dan meminta. Tapi kalau kita salurkan ke lembaga, lembaga punya program pemberdayaan umat, program pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi yang membuat umat itu makin bertabat sehingga kehormatannya terjaga. Selain itu jumlah penerimanya pun akan bertambah banyak. Karena kalau satu orang menyalurkan zakat kepada individu mungkin hanya beberapa orang yang bisa dikasih. Tapi kalau melalui lembaga maka akan lebih banyak lagi jumlah yang akan menerima. Begitu juga jumlah yang diterima. Kalau seorang muzaki melakukan zakat langsung pada mustahik, mungkin satu orang hanya dikasih 50.000, 100.000. Tapi kalau seandainya melalui lembaga akan bisa memberikan lebih banyak lagi kepada si mustahik lagi. Bahkan lembaga-lembaga zakat banyak yang memberikan bukan hanya sekedar uang, ya, tapi memberikan rumah tempat tinggal. Ini jumlah yang sangat besar. Ini semua bisa terjadi kenapa? Karena kaum muslimin menyalurkan zakat, infak, sedekahnya melalui lembaga. Itu diantara keutamaan kita menyalurkan zakat kita di lembaga.
Adapun keutamaan kita memperbanyak meningkatkan zakat infak sedekah kita dalam Ramadan sudah sangat jelas. Tadi dikatakan bahwasanya bulan Ramadan tufattahu abwabul jannah, ya. Pintu-pintu surga dibuka, artinya apa? Pintu kebaikan, ya. Jadi motivasi kita untuk melakukannya tambah besar. Ditambah lagi, kalau kita mengeluarkan zakat infak sedekah kita di bulan Ramadan saat kita sedang berpuasa, itu saat kita sedang beribadah. Berarti kita melakukan 2 ibadah di satu waktu. Ibadah pertama kita ibadah puasa, ibadah kedua kita berinfak sedekah. Nah, ini yang jarang terjadi. Ya, di luar Ramadan mungkin kita hanya puasa Senin Kamis. Tadi bulan Ramadan sepanjang bulan kita berpuasa. Artinya sambil berpuasa kita berzakat, sambil berpuasa kita beribadah. Artinya ada 2 ibadah kita lakukan dalam satu waktu. Dan ini tentu akan menjadikan pahalanya berlipat ganda. Nah, itu di antara keutamaan kita meningkatkan sedekah, infak dan zakat serta wakaf kita di bulan Ramadan. Sahabat BMM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Baitul Mal Muamalat telah berdiri sejak 22 tahun yang lalu, telah menjalankan berbagai macam aktivitas pengumpulan zakat, infak, sedekah dan wakaf dari kaum muslimin dan sudah mengelola dan menyalurkannya. Dan lembaga Baitul Mal Muamalat ini telah mendapatkan apresiasi yang banyak dari pemerintah, dari Basnas, di antaranya yang terbaru adalah sebagai lembaga dengan dampak penyaluran zakat terbaik pada ajang Basnas Award tahun 2022. Selain itu pada tahun sebelumnya juga Baitul Mal Muamalat mendapatkan penghargaan sebagai yaitu Reka Karsa Social Goals CSR Indonesia Award 2021. Kemudian mendapatkan Islamic Social Responsibility GIFA Excellence Award tahun 2021. Kemudian juga mendapatkan Indonesia Best Choice Award, juga mendapatkan Indonesia Fundraising Award dan apresiasi program Kampung Zakat oleh Kemenag yang semua diraih pada tahun 2021. Ini merupakan bukti bahwasanya Baitul Mal Muamalat adalah lembaga yang dapat dipercaya, lembaga yang dengan amanah menjalankan titipan dari kaum muslimin untuk menyalurkan harta, zakat, infak, sedekah kepada orang-orang yang berhak. Untuk itu kami mengajak sahabat BMM, mari salurkan zakat, infak, sedekah dan wakafnya kepada BMM. Insyaallah akan kami sampaikan kepada orang-orang yang berhak dan semuanya dalam rangka untuk meningkatkan martabat dan harkat kaum muslimin sehingga hidup kita lebih mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian ajakan kami kepada kaum muslimin, sahabat BMM semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk beramal soleh, meningkatkan amal soleh kita terutama di bulan Ramadan sehingga kita bisa mendapatkan kemenangan di hari fitri nanti. Sampai ketemu lagi pada podcast yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.